Di tengah perkampungan yang tenang, seketika riuh dengan suara pertarungan seekor ular besar dengan seekor banteng dan sapi. Warga pun berkumpul menyaksikan dan segera menyelamatkan hewan ternak mereka. Sebelum kita bahas sampai tuntas kisahnya, siapkan cemilan dan minuman Anda, duduk santai sejenak, dan yuk, kita bahas. Di sebuah desa yang damai, penduduknya hidup dari bertani dan beternak. Sapi-sapi gemuk merumput di padang luas, ayam berkokok di pagi hari, dan kambing-kambing bermain di tepian sungai. Namun, belakangan ini, desa itu dirundung masalah besar. Hewan ternak mereka mulai hilang satu persatu. Awalnya, warga mengira ada pencuri. Mereka membangun pagar lebih tinggi, memasang perangkap, dan berjaga malam. Tapi, anehnya, tidak ada jejak manusia. Hanya tanah yang berantakan dan rumput yang tercabik seolah sesuatu yang besar telah menyeret ternak mereka ke dalam kegelapan malam. Sampai suatu hari, seorang anak gembala bernama Bayu melihat sesuatu yang mengejutkan di hutan dekat desa. Ia sedang menggiring sapi-sapinya pulang ketika mendengar suara gemeretak aneh dari semak-semak. Dengan hati-hati, Bayu mengintip dari balik pohon. Matanya melebar ketakutan. Di hadapannya, seekor ular raksasa dengan tubuh sepanjang pohon kelapa melilit seekor sapi yang meronta-ronta. Lidah bercabangnya menjulur keluar, matanya berkilat dingin, dan sisiknya berkilau kehitaman di bawah sinar bulan. Bayu menahan napas, berusaha tidak bersuara, lalu berlari sekencang mungkin ke desa untuk memberi tahu warga. Ketika ia tiba dengan napas tersengal, para lelaki desa segera berkumpul membawa obor, parang, dan tombak. Dengan hati berdebar, mereka mengikuti Bayu ke tempat di mana ia melihat ular itu. Namun, mereka datang terlambat. Ular itu sudah menghilang, meninggalkan bekas tanah yang terinjak dan bau amis yang menyengat. Keesokan harinya, Pak Darsa, seorang tetua desa yang bijak, menyusun rencana. Ia tahu ular sebesar itu pasti bersembunyi di suatu tempat dan akan kembali untuk memangsa sapi lagi. Maka, warga memasang jebakan di sekitar padang rumput, menebarkan cabai dan duri yang bisa melukai perut sang ular jika ia merayap melewatinya. Malam pun tiba, warga bersembunyi di balik pohon, mengawasi dengan cermat. Tidak butuh waktu lama sebelum sesuatu yang besar bergerak di bawah cahaya bulan. Ular raksasa itu datang lagi. Tubuhnya yang tebal melata di atas tanah, matanya menyorot tajam ke arah sapi yang sedang merumput sendirian. Saat ular itu hendak menerkam sapi, sesuatu yang lebih besar muncul dari balik gelapnya malam. Seekor banteng liar berwarna hitam pekat dengan tanduk panjang melompat ke depan, mengaum marah. Ular raksasa itu terkejut, tapi tidak gentar. Ia membuka mulutnya lebar, memperlihatkan taring panjang yang meneteskan racun. Namun, sebelum ia bisa menyerang, banteng itu menyeruduk dengan kekuatan luar biasa, membuat tubuh ular terlontar ke udara dan jatuh terguling-guling. Banteng itu bukan hewan biasa. Ia adalah pelindung padang rumput, makhluk mistis yang hanya muncul saat keseimbangan alam terganggu. Dengan geraman keras, banteng tersebut menyeruduk lagi, membuat ular tak berkutik. Dalam satu gerakan mengejutkan, banteng itu membuka mulutnya lebar, dan menelan ular raksasa itu bulat-bulat. Warga yang menyaksikan kejadian itu tidak percaya dengan mata mereka. Tubuh ular yang begitu besar perlahan-lahan menghilang ke dalam perut banteng, lalu hewan perkasa itu berdiri tegak, menatap para penduduk sebelum berlari ke dalam hutan, menghilang selamanya. Sejak malam itu, tidak ada lagi ternak yang hilang. Desa kembali damai seperti dulu. Bayu dan warga lain percaya bahwa banteng hitam itu dikirim oleh alam untuk melindungi mereka. Di padang rumput yang luas, jejak besar masih tertinggal, mengingatkan bahwa di malam itu, sang penjaga desa telah menyelamatkan mereka dari teror ular raksasa.